Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Sebenarnya pada kesempatan kali ini saya masih ingin membahas tentang Ustadz Subandi Sukoco, tetapi saya tertarik pada salah satu video dari Zakir Naik yang diupload oleh channel Lampu Islam. Nah, saya tertarik pada video Zakir Naik. Katanya sih dalam video ini Zakir Naik buka suara soal tantangan David Wood. Jadi mungkin bagi kalian yang sering bertanya mengapa Zakir Naik tidak berdebat dengan David Wood, mungkin ini adalah video dari uh, jawaban itu. Nanti kita akan lihat secara bersama-sama. Mari kita simak. From Sohag Ahmed. Sir, please debate with David Woods or say something to him as he says lot of rubbish things about you and other Islamic scholars. This person, Sohag Ahmed, and few other Muslim brothers have been continuously asking this question that, oh, why Dr. Zakir Naik not debating with David Woods, and they keep on asking this question several times, and I didn't think it was important, but now finally I've taken the question to give them the reason. Firstly, you have to understand that anyone that challenges a person, it's not required that you should accept the challenge. As far as you realize, there are many non-Muslims who are becoming famous just by trying to criticize a popular person. Generally, it's a general rule, whether Muslim or non-Muslim, if you criticize a popular personality or a celebrity, that person becomes famous. This is a common thing, it's nothing new. Jadi masalahnya So apa? because of that, David Woods is one of the Christians who has spoken against me and spoken against some of the other Muslim scholars, and he tries to challenge them. Why I have not accepted such challenges? The reason is that first of all, we should not give publicity to such people. That is the reason I didn't want to answer this question. Then I thought of answering the question without taking the name of David Woods. If you go to David Woods' YouTube, you find that he has spoken against me, and those videos he had made against me gets views more than 1 million or close to 1 million. So we're giving him free publicity. There was a time when I was involved in the Dawah. Oh, sebentar, saya pause dulu. Oh, jadi menurut Zakir Naik bahwa ini masalah tenar atau tidaknya. Jadi jadi menurut Zakir Naik bahwa mereka tidak boleh memberikan tempat bagi orang-orang semacam itu untuk tenar. Seperti David Wood untuk tenar. Jadi bukan masalah kebenaran, tetapi masalah ketenaran. Oh, Zakir Naik. Begitu dangkalnya pemikiranmu. Kamu sering berbicara tentang kekristenan dalam kebodohanmu, dalam kegoblokanmu. Tetapi ketika kamu ditantang untuk berdebat tentang Islam maupun Kristen, kamu bilang bahwa oh, jangan memberikan kesempatan bagi orang seperti itu untuk tenar. Jadi yang kamu pandang selama ini bahwa mereka mencari ketenaran. Jadi mereka sekolah selama ini hanya untuk mencari ketenaran. Jadi menurut kamu berdakwah hanya untuk menjadi tenar, begitu? Aduh, Muslim, aduh, Islam. Jadi begitulah kualitas Zakir Naik. Berdakwah hanya untuk mendapat ketenaran, bukan untuk memberitakan kebenaran, tetapi supaya dirinya menjadi tenar. Dan itu dia terapkan kepada David Wood. Kalau memang kamu merasa bahwa kamu bisa menjadi orang yang tidak bisa dibantah dalam satu perdebatan, ya silakan jawab tantangan dari David Wood. Jawab tantangan dari David Wood untuk berdebat dengan dia. Buktikan bahwa Islam itu adalah agama yang benar yang dapat memberikan jawaban bagi dirinya sendiri. Jangan hanya berbicara tentang Kristen dan Alkitab. Tetapi ketika bertanya tentang Islam, oh, kamu begitu banyak mencari alasan, kamu begitu banyak bertakiah. Jadi seperti itu alasannya, bahwa jangan memberikan kesempatan bagi orang seperti David Wood untuk tenar. Begitu alasannya. Bukan lagi soal kebenaran. Itu sebabnya ketika beliau, orang ini, berdakwah di hadapan banyak orang, berbicara tentang Kristen, yang keluar dari pikirannya adalah bentuk dari kegoblokannya. Karena yang beliau wartakan, motivasi beliau bukan untuk memberitakan kebenaran, tetapi supaya beliau menjadi orang yang tenar. Dan dia menerapkan hal itu kepada David Wood. Seolah-olah David Wood
ingin mencari tenar dengan menantang orang ini. Oh, sebenarnya saya punya analisis yang lebih jauh bahwa kamu itu pengecut, Zakir Naik itu pengecut, tidak punya kualifikasi yang baik untuk berdebat dengan David Wood. Karena sebenarnya Zakir Naik sudah tahu kualitas dari David Wood. Dan Zakir Naik memang tidak akan bisa membantah semua argumentasi dari David Wood. Dan akhirnya dia membuka suara bertakia di depan umum supaya challenge dari David Wood itu dapat dia tolak secara halus. Aduh, mari kita lanjut. In my initial stages, in the early 90s, and when internet was new. In the mid-90s, internet was new, and when I went to America in the mid-90s, one of the first sites that was against Muslims was Answering Islam. And the person who used to run the site was Joshin Katz. And that time we were new in the field of dawah, and when anyone wrote against Islam, I used to go out of the way and reply to them. Anyone wrote against me, I used to reply to them. And then I realized the moment we reply to them, you have another 10 counter questions. So what we realized, that my positive work is being stopped. If really that question is a logical question, or a question that deserves a reply, should be replied. But these frivolous arguments, at that time when I was new, I told Joshin Katz that, okay, do you want to debate with me? You are writing against Islam. He said, do you think I am a fool to debate with Dr. Zakir Naik? That was his reply. So if you see in the initial stages of my dawah in the late 90s, in the early 2000s, I had many debates. Ya, baik. Kita akui bahwa Dr. Zakir Naik itu sudah banyak berdebat pada tahun 90 dan seterusnya. Tetapi itu apakah itu artinya bahwa dia harus menghentikan debatnya ketika ditantang oleh seorang scholar yang menggeluti bidang itu? Apakah itu artinya dia harus berhenti berdebat dengan orang seperti itu atau menolak berdebat dengan orang seperti itu? Bukankah itu tandanya dia adalah seorang pengecut? Dan yang dia cari adalah ketenaran, bukan kebenaran. Kalau memang Anda yakin bahwa Islam adalah agama yang benar, maka jawablah setiap tantangan yang diberikan oleh para scholar Kristen, para apologet Kristen. Dari setiap perdebatan yang Zakir Naik lakukan pun saya lihat bahwa orang-orang yang berdebat dengan dia itu adalah orang-orang yang mungkin bisa dikatakan bahwa tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang Islam dan Kristen. Mungkin mereka punya pengetahuan yang baik tentang Kristen, tetapi di satu sisi bahwa mereka dikerumuni oleh orang-orang Islam, yang artinya bahwa itu akan secara psikologi itu akan mengganggu konsentrasi mereka untuk menjawab setiap argumentasi yang diberikan oleh Zakir Naik. Dan bukan hanya itu, ketika berdialog dengan Zakir Naik, berdebat dengan Zakir Naik, yang Zakir Naik lakukan hanyalah berdebat satu arah. Ketika Zakir Naik berbicara tentang Kristen, orang Kristen tidak bisa bertanya tentang Islam, tidak bisa memberikan sanggahan dan lain sebagainya. Jadi seperti tanya jawab, bukan berdebat. Jadi orang Kristen bertanya, Zakir Naik menjawab, dan tidak ada sanggahan balik. Apakah itu perdebatan? Itu bukan sebuah perdebatan. Perdebatan itu seperti yang dilakukan oleh David Wood dengan Muhammad Hijab dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan perdebatan, saling beradu argumen. Itu yang disebut dengan perdebatan. Kalau hanya tanya jawab itu mah bukan perdebatan. Jadi kalau memang Zakir Naik merasa diri bahwa dia paling hebat, ya silakan tanggapi tantangan David Wood, atur jadwal untuk berdebat dengan dia. Kita tahu bahwa ketika David Wood memberikan tantangan itu, Zakir Naik memberikan respon bahwa dia harus menyediakan 10.000 orang. Kalau saya tidak salah 10.000 orang untuk menyaksikan perdebatan itu. Sekarang zaman sudah maju, dan tiba-tiba dia datang di depan umum lalu mengatakan bahwa jangan memberikan ketenaran kepada orang seperti ini. Lalu kira-kira apa yang ingin Zakir Naik cari? Ketenaran, bukan kebenaran.
Jadi dari sini saja motivasinya saja sudah salah. Sehingga itu membuat Zakir Naik terlihat orang yang paling bodoh dan memang terlihat sangat-sangat pengecut. Dan memang Zakir Naik adalah seorang pengecut. Orang-orang bertanya, dia menjawab dan tidak ada sanggahan balik dari orang yang bertanya. Tidak ada diskusi yang terjadi. Mungkin ada satu dua, tetapi itu dengan orang-orang yang mungkin ya tidak memadai dalam hal pemahamannya terhadap Kristen dan Islam. Nah, sekarang David Wood, orang yang memadai dalam hal ini, menantang Zakir Naik. Tapi alasannya apa? Jangan memberikan ketenaran bagi orang semacam itu. What? Aduh, Zakir Naik banyak sekali takia yang kamu berikan. Nah, itu untuk masalah Zakir Naik. Sekarang kita ke masalah verbum veritatis. Di Indonesia juga banyak Muslim yang selalu berkomentar tentang kekristenan. Misalnya seperti Menahem Ali, Nandar, Irene Handono, Kainama, dan lain sebagainya. Mereka berkomentar, membuat argumentasi yang sebenarnya kalau mau kita katakan itu sebenarnya argumentasi goblok yang mereka lahirkan untuk mempropagandakan Islam. Dan yang mereka lakukan adalah menyerang kekristenan, bukan memberitakan kebenaran Islam, menyerang kekristenan. Dan sekarang kita lihat bahwa sudah ada tantangan kepada orang-orang seperti Menahem Ali, Irene Handono, dan Kainama. Bahkan Yahya Waloni. Orang yang memang penipu terbaik di sepanjang masa. Kita lihat ya, Verbum Veritatis menantang mereka untuk berdebat. Mari kita lihat. Pak Verbum Veritatis memberikan tantangan bagi Menahem Ali yang katanya Muslim bahwa dia adalah orang paling pintar, paling berkualitas dalam memahami agama Islam. Mari kita simak. Masa kamu nyodorin sampah untuk debat dengan saya? Cari yang bagus lah untuk saya, begitu. Menahem Ali saya tantang sampai sekarang nggak ada jawaban. Tapi cerewet di Facebook. Kainama, Yahya Waloni, Irene Handono, saya suruh mereka gabung bertiga sekaligus untuk lawan saya. Mereka back off. Jadi kamu nyodorin Nandar. Coba ngomong itu yang waras sedikit lah. Itu daftar nama-nama buronan Verbum Veritatis Dr. Deki Ngadas. Daftar nama-nama buronan Dr. Deki Ngadas. Dan perdebatan yang akan dilakukan adalah bukan perdebatan satu arah di mana Islam hanya mau bertanya tentang kekristenan, tetapi juga Kristen diperbolehkan untuk menyerang Islam secara argumentasi. Jadi ketika Islam memberikan argumentasi tentang Kristen, maka Kristen pun berhak memberikan argumentasi tentang Islam, untuk bertanya tentang Islam. Jadi perdebatan dua arah. Nah, itu yang ingin dilakukan oleh Dr. Deki Ngadas di channel Verbum Veritatis, supaya kita lihat apakah memang benar Islam adalah ajaran yang benar. Dan kita kembali kepada Dr. Zakir Naik yang ditantang oleh David Wood. Mereka tidak hanya akan berdebat tentang Kristen, tetapi juga tentang Islam. Dan karena itu, Zakir Naik sudah tahu kualitas David Wood, yang dimana David Wood memang ahli dalam bidang Islam. Makanya Zakir Naik dengan 1000 cara mencari alasan untuk tidak berdebat dengan David Wood. Salah satu contohnya ya dua alasan yang pertama tadi, yaitu memberikan 10.000 orang, menyediakan 10.000 orang untuk menyaksikan perdebatan itu. Dan yang kedua yang baru-baru ini dia katakan bahwa jangan memberikan tempat untuk orang seperti David Wood supaya jangan dia tenar. Jadi ini bukan persoalan kebenaran. Itulah kualitas Muslim, selalu mencari cara untuk tidak berdiskusi atau berdebat tentang Al-Quran. Karena mereka sudah tahu, ini kalau berbicara tentang Al-Quran tetap akan kelihatan bodohnya di depan umum. Oke, jadi itu saja tanggapan saya untuk video Dr. Zakir Naik. Dan juga sedikit informasi bagi saudara-saudara Muslim tentang tantangan dari
channel Verbum Veritatis untuk para apologis Muslim, yaitu Menahem Ali, Irene Andono, Kainama, Yahya Waloni, dan mungkin ada yang lebih berkualitas dari mereka bisa berhadapan dengan Verbum Veritatis di channel Verbum Veritatis and Friends. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.